Nya yaitu PDM Louis Agustin Minarto dan ya lebih dikenal dengan nama Cekiolan ya. Eh, Cekiolan melayani di Departemen Doa di Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. Salah satu tugasnya yaitu in charge di IMD, di International Mission Department, menjadi PIC Departemen Doa untuk Rose of Sharon Church di Asia, di USA dan di Eropa, dan juga merupakan Head of Prayer Tower in Asia di 7 negara. Ya, jadi supaya semuanya kenal dan saya persilakan Cekiolan malam hari untuk memberkati kita dengan sharing firman-Nya. Thank you. Jelas ya suara saya? Tadi sempat putus sebentar. Ya, salam kenal buat yang belum kenal ya. Kita mau langsung sama-sama belajar ya malam hari ini. Oh, di sana bukan malam ya. Ini beda-beda ya waktunya. Kalau di sini sudah sangat malam. Di Indonesia sudah sangat malam ya. Kita mau sama-sama belajar ya. Saya mendapatkan satu ayat di dalam Lukas yang ke-9. Lukas yang ke-9 ayat yang ke-10. Lukas yang ke-9 ayat yang ke-10 saya bacakan ya. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Bacakan dalam Inggris ya. Upon their returns, the apostle retorted that they had done, and he took them along with him and withdrew a town called Bethsaida. Jadi saya sangat tertarik dengan ayat ini gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus anak. Ya, jadi ini diceritakan rasul-rasul ini cerita sama Tuhan Yesus dengan antusias gitu ya. Lalu setelah mereka cerita, lalu sama Tuhan Yesus diajaki menyepi pergi ke Betsaida. Pertanyaan saya, mereka kembali dari mana gitu kan ya. Nah, ternyata jawabannya ada di ayat yang di atasnya gitu ya. Ada di ayat yang di atasnya. Itu ada ayat di atasnya itu dari ayat 1 sampai 6, tapi nanti bacanya dilompat ya, 1, 2, dan 6 saja. Tak bacakan ya. Ayat 1 dan 2, lalu nanti lompat ke ayat 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lalu ayat 6-nya, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi kembali dari mana atau kok rasul-rasul ini cerita kepada Tuhan Yesus dengan antusias gitu ya. Ternyata mereka ini sebelumnya kejadiannya adalah mereka dipanggil sama Tuhan Yesus, lalu kemudian diberi tenaga, diberi kuasa, diutus untuk pergi bisa ngusir setan, untuk pergi bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Nah, saya membayangkan ini pasti sebuah peristiwa yang sangat membuat mereka antusias gitu ya. Luar biasa. Itu sama apalagi kok itu waktu itu dipanggil sama Tuhan Yesus sendiri. Kita aja kalau misalnya nggak usah ngomong dipanggil sama Tuhan Yesus, kita dipanggil sama Pak Adrian aja gitu ya, atau mungkin Ko Philip, lalu kita diurapi, didoakan, diberi otoritas untuk sana pergi, doakan orang sakit dan diurapi dan lain sebagainya, itu pasti akan sangat powerful sekali. Kita pasti akan sangat antusias, kita pasti akan sangat merasa, wow, Tuhan betul-betul mau pakai hidupku. Kan gitu ya. Nah, jadi ini mereka dalam kondisi dipanggil sama Tuhan Yesus, lalu kemudian dipanggil sama Tuhan Yesus, lalu diberi tenaga, diberi kuasa, diutus, disuruh
menyembuhkan banyak orang sakit, disuruh melepaskan orang-orang dari ikatan-ikatan dari setan-setan dan lain sebagainya. Nah, mereka lagi cerita semangat. Ternyata sungguhan ya. Saya membayangkan ya. Ternyata luar biasa. Betul loh, ternyata Tuhan bisa pakai hidupku. Betul loh, ternyata Tuhan itu bisa bergerak melalui aku. Mereka lagi sangat antusias dan mereka melaporkan kepada Tuhan apa yang sedang mereka alami. Nah, dalam kondisi begitu, setelah mereka cerita semuanya, sama Tuhan diajaki pergi menyepi. Setelah mereka cerita, sama Tuhan diajaki pergi menyepi, pergi ke sebuah tempat yang namanya Betsaida, dikatakan itu tempat yang privacy, tempat yang hanya ada Tuhan dengan mereka. Nah, ada beberapa hal yang saya pelajari dari cerita ini. Yang pertama, kita minta ya sama Tuhan, minta sama Tuhan, berilah aku kerendahan hati, ya, rendah hatilah. Dan kita minta sama Tuhan kerendahan hati, tapi kita berjaga-jaga untuk next ke depannya. Kalau sekarang saya disuruh rendah hati, mungkin tidak terlalu sulit karena saya belum pernah membangkitkan orang mati dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi siapa tahu kalau dalam izinnya Tuhan, dalam pemilihannya Tuhan, Tuhan pakai saya misalnya membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Saya tidak punya jaminan bahwa hati saya tidak akan berubah. Jadi saya melalui ayat ini saya diajari Tuhan begini, rendah hatilah dan seperti apapun suatu hari Tuhan pakai hidupmu, mintalah supaya Tuhan yang jaga hatimu nggak boleh berubah, rendah hatilah. Kenapa? Karena semua yang baik yang kita punya, itu ternyata datangnya awalnya adalah dari Tuhan yang mengurapi kita. Ya, murid-murid ini dipanggil, diberi tenaga, diberi kuasa. Kalau istilah zaman sekarangnya diurapi, gitu ya, untuk pergi dan melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu mereka senang sekali dan mereka cerita, betul ada orang sembuh di tanganku. Betul aku tadi keliling ke sana sini ada banyak orang mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Ada banyak orang mengalami pelepasan dan lain sebagainya. Tapi saya diajari bahwa sumbernya dari mana? Ternyata sumbernya adalah karena mereka dipanggil sama Yesus, lalu diberi tenaga, lalu diberi kuasa. Sampai kapanpun, ya, kalau kita mau terus dipakai Tuhan, rendah hatilah dan jangan pernah lupa. Semua yang baik yang bisa kita kerjakan, itu datangnya dari Tuhan. Ya, itu yang pelajaran pertama yang saya dapatkan. Dan saya diajari Tuhan untuk mumpung kamu masih bisa berdoa, berdoalah dari sekarang untuk minta, aku enggak mau rendah hati itu hanya sekarang. Tapi nanti aku pengen dipakai Tuhan besar. Aku kepengen Tuhan itu betul-betul menyatakan kemuliaannya melalui hidupku atau apa. Tapi siap-siaplah ya. Ingat, seperti apapun suatu hari Tuhan angkat hidup kita dan lain sebagainya, itu semua sumbernya datangnya dari Tuhan. Ya, kita minta supaya hati kita tidak pernah berubah. Itu yang saya pelajari. Lalu yang berikutnya lagi, selain rendah hati, banggalah akan Tuhan. Saya membayangkan skenario dari cerita ini. Ini kan murid-murid kan dalam kondisi menyala-nyala, berapi-api, habis diurapi, lalu mereka diutus, lalu ketika mereka berjalan keliling, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari setan-setan dan lain sebagainya, ternyata semuanya terjadi dan mereka sedang cerita dengan antusias. Kan begitu. Saya membayangkan, kalau Tuhan ini Allah yang hanya memanfaatkan mereka, kalau Tuhan ini Allah yang hanya mau tenaga mereka, saya yakin waktu itu kesempatan bagi Tuhan untuk ngomong, sana kamu pergi ke tempat yang lebih jauh, ke tempat yang lebih besar, ke kota yang lebih ramai, ke kota yang lebih banyak orang sakitnya, ke kota yang lebih banyak orang diikatnya, dan lain sebagainya, dikasihi pekerjaan yang lebih besar. Kenapa? Mumpung mereka bersemangat. Ya, beda kalau saya mendoakan orang pilek, yang saya doakan bukan sembuh, malah ketambahan penyakit kanker gitu ya. Kalau saya
utus untuk mendoakan lagi. Mungkin saya ada trauma-traumanya, mungkin saya ada rasa takutnya, dan lain sebagainya. Ya, tapi ini murid-murid dalam kondisi yang sedang berapi-api, dalam kondisi yang sedang menyala-nyala, karena mereka diurapi, diutus, diberi tenaga, diberi kuasa sama Tuhan, dan mereka cerita dengan antusias bagaimana sungguh-sungguh semuanya itu terjadi. Pasti mereka dalam kondisi sedang antusias. Nah, dalam kondisi begitu, kalau Tuhan hanya memanfaatkan mereka, Tuhan akan nyuruh mereka untuk pergi lebih jauh, pergi ke tempat yang lebih besar, pergi untuk doakan lebih banyak orang, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, saya merasa begini, saya harus bangga. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya mikir banggalah akan Tuhan. Saya bangga akan Tuhan, kenapa? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hanya memanfaatkan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang tahu yang namanya membuat kita hidup seimbang. Ada waktunya dia mengutus kita, ayo pergi, bergerak. Tapi setelah itu ada waktunya dia panggil kita untuk mundur sebentar, lalu mendekat lagi sama Tuhan diajaki pergi ke tempat yang sepi, yang tidak ada orang, di sana hanya ada Tuhan dengan murid-muridnya. Saya bangga menyembah Allah yang tidak hanya memanfaatkan saya. Kalau Tuhan waktu itu hanya memanfaatkan murid-muridnya, mumpung mereka berapi-api, mumpung mereka bersemangat, mereka akan Tuhan akan utus mereka lebih lagi gitu ya. Tapi Tuhan tahu semua ada waktunya diutus, ada waktunya ditarik mendekat ke Tuhan, mengambil kekuatan baru, ada waktunya diutus lagi, disuruh mendekat lagi ke Tuhan. Karena Tuhan tahu sumber kekuatanmu aku, itu nomor satu. Yang kedua, Tuhan bukan Tuhan yang memanfaatkan. Ya, jadi Tuhan itu kalau sama kita bukan yang, saya membayangkan Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti ini loh. Yang pokoknya kamu kerja, melayani, jiwa, tapi sampai tidak ada keseimbangan, lalu seolah-olah Tuhan bilang, kamunya burn out nggak apa-apa, kamunya kelelahan nggak apa-apa, kamunya overwhelmed nggak apa-apa. Yang penting pokoknya mumpung kamu bersemangat, ayo pergi lagi. Mumpung kamu berapi-api, ayo ke tempat yang lebih besar lagi. Ke tempat yang lebih banyak orang sakit, ke tempat yang lebih banyak orang dirasuk setan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak begitu. Murid-muridnya dalam kondisi berapi-api, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu ini waktunya mereka dibawa pergi ke Betsaida, ke tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Di sana hanya ada Tuhan sama mereka. Jadi saya merasa banggalah kalau kita ini menyembah Allah yang seperti itu. Dia itu peduli sama kita. Ya, Tuhan itu bukan hanya mau tenaga kita. Tuhan itu bukan hanya mau hasil dari kita. Tapi dia itu Allah yang peduli juga. Aku ngutus kamu, aku mau memakai kamu, tapi aku nggak mau, Tuhan itu nggak sistem kontrak, tapi dia mau long term. Dia mau jangka panjang, dia mau semua kita ini bisa finishing well sampai akhir. Dan untuk itu, dia tahu, aku juga peduli loh sama kamu. Aku nggak hanya mau tenagamu. Tuhan tidak hanya mau tenaganya murid-muridnya. Tuhan tidak hanya mau murid-muridnya kerja, lupa mendekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan membawa murid-muridnya untuk pergi ke Betsaida, ke tempat yang sepi, ke tempat yang privacy, ke tempat yang tidak ada yang lain kecuali Tuhan dan mereka. Di sanalah saya tahu ini Allah yang peduli sama murid-muridnya. Ya, kita harus tahu kita mau melayani Tuhan, kegerakan kita semakin besar. Kalau mau ngomong soal jiwa-jiwa, kegerakan dan lain sebagainya, tidak akan ada selesainya. Betul-betul luar biasa Tuhan mempercayai kita mau dipakai oleh Tuhan dan lain sebagainya ya. Tapi kita harus tahu kitanya juga diperhatikan sama Tuhan. Kita harus tahu kitanya juga disayangi sama Tuhan. Ya, gitu. Itu yang saya pelajari. Jadi yang pertama rendah hatilah karena semua sumbernya dari Tuhan. Yang berikutnya adalah banggalah akan Tuhan. Dia Allah yang betul-betul memperhatikan kita. Dia bukan hanya mau tenaga gitu ya. Lalu kemudian
jadilah aman dengan Tuhan. Kalau saya menyembah Allah yang seperti ini, saya harusnya punya rasa aman sama Tuhan. Ini Allah yang peduli sama hidupku, ini Allah yang mengerti aku, ini Allah yang tahu aku sedang dalam kondisi butuh apa. Ya, ada waktunya kita tidak boleh manja, harus diingatkan Tuhan, ayo gerak, gitu ya, ayo bekerja, ayo jangkau, ayo. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang kamu harus pikiri, jangan sibuk saja sama masalahmu, ya seperti itu. Tapi ada waktunya Tuhan ngerti, ditarik dekat ke Tuhan dan Tuhan bilang kamu tidak bisa apa-apa tanpa aku. Aku juga sayang sama kamu, aku juga cinta sama kamu. Tuhan itu cinta setiap jiwa. Setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Ya, setiap jiwa itu berharga. Nah, yang disebut setiap jiwa itu apa? Karena kita bergerak menjangkau jiwa, kadang-kadang kita pikir yang disebut jiwa itu adalah selalu jiwa baru. Padahal enggak. Yang disebut jiwa itu adalah setiap kita. Tuhan tidak mau loh kita jangkau, jiwa, kerja, hasil, tapi kitanya sendiri kelelahan dan burn out. Kita tidak punya waktu buat ke tempat yang privacy, yang hanya antara kita dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk hanya antara kita dengan Tuhan. Itu mengerikan, ya. Dan itu semua butuh kasih karunia. Tapi saya kepingin cerita bahwa itulah yang diinginkan Tuhan. Saya bangga ternyata Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita, memperdulikan kita lebih dari hasil yang kita bisa berikan. Hasil penting, iya. Tuhan mau pakai kita, iya. Kita nggak boleh manja dan sibuk hanya sama perasaan kita sendiri, iya. Kita harus belajar untuk melangkah menjangkau mereka yang lebih butuh. Ya, saya tuh diingatkan Tuhan. Ini mengalir ya, tidak ada dalam catatan saya. Tapi tiba-tiba saya itu diingatkan Tuhan. Ada satu ayat di dalam Yoel itu yang mengatakan bahwa bangkitlah mereka yang di lembah penentuan. Itu banyak orang yang ada di lembah penentuan. Di sana saya diajari Tuhan begini. Yolan, harus belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan itu mau kita bergerak, Tuhan itu mau kita cinta jiwa-jiwa. Kenapa? Karena hidup kita ini sudah aman di tangan Tuhan. Saya membayangkan ya, seandainya dalam nama Yesus enggak gitu ya. Tapi saya membayangkan gini, seandainya saya ini orang yang punya semua jenis masalah, ditumpuk jadi satu, ada di saya semua. Masalah kesehatan iya, masalah keuangan iya, masalah pekerjaan iya, masalah keluarga iya, masalah apapun, semua jenis masalah. Ditumpuk jadi satu, lalu saya punya semua jenis masalah itu. Seandainya saya mengalami itu pun, saya ini orang yang aman di tangan Tuhan. Kenapa? Nasib saya itu sudah pasti. Bukan di lembah penentuan. Suatu hari kalau saya mati, saya tahu saya kemana. Jadi hidup saya ini walaupun anggaplah punya banyak masalah, saya tidak di lembah penentuan. Nasib saya sudah ditentukan. Saya sudah ditentukan, surgalah jatah saya. Tapi Tuhan bilang ada banyak orang di lembah penentuan. Ini kok saya ada tulisannya internetnya tidak stabil. Suara saya terdengar enggak ya? Jelas, Jeng. Jelas Tadi ya? ada putus tadi. Oh ya. Ya. Oh tadi putus ya? Ya wis enggak apa-apa lah ya. kan enggak tahu putusnya tadi yang gimana, masa mau diulang. Dikit kok, enggak apa-apa sih. Oh ya. Jadi saya diajari, iya kita memang harus punya hati buat jiwa-jiwa atau apa. Kenapa? Mereka ada di lembah penentuan. Banyak orang di lembah penentuan. Yoel bilang gitu ya. Nah, mereka ada di lembah penentuan. Nasib mereka itu antara surga dan neraka belum jelas. Kalau kita terlambat menjangkau mereka, neraka jatah mereka. Tapi kalau kita
Kita ini sudah jelas nasibnya. Ya, kita tidak di lembah penentuan. Mau sampai seperti apapun, punya masalah seperti apapun, nasib kita sudah jelas. Jadi memang iya kita harus punya hati buat jiwa-jiwa. Tapi saya kok merasa saya harus memperingatkan setiap kita, termasuk diri saya sendiri, bahwa kita dipanggil untuk kerja, kita diurapi, dipanggil, diutus, dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu, kita mau mengerjakan itu dari perasaan seorang anak yang dikasihi. Bukan seorang pekerja yang seolah-olah kayak kerja, dan dipaksa sama Tuhan. Banyak loh ya, banyak orang Kristen yang tidak sadar. Itu masuk dalam jebakan kerja, melayani, karena dipikir orientasinya Tuhan itu hasil. Tapi selama saya ikut Tuhan, saya menemukan orientasi saya itu bukan, orientasi Tuhan itu bukan hasil. Di antara semua yang Tuhan mau dari hidup saya adalah saya. Soal dia nanti mikir, aku mau pakai kamu dengan cara seperti apa, aku mau kamu menghasilkan apa, aku mengurapi kamu supaya nanti menghasilkan sekian jiwa, dan lain sebagainya. Itu hak Tuhan. Tuhan mau pakai saya dengan cara seperti apa, itu adalah daulatnya Tuhan. Tapi kalau Tuhan mikir tentang saya, yang pertama kali muncul dalam pikiran Tuhan adalah sayanya. Bahkan kalau saya diberi kesempatan untuk melayani pun, itu karena dia mikir saya. Aku mau kasih jalan kesempatan untuk bisa melayani. Tangkap ya. Jadi saya dari ayat ini saya mikir, wow, saya bangga loh punya Tuhan itu yang mikiri saya. Saya bangga, kita harus melayani Tuhan dengan perasaan bangga bahwa dia bukan Allah yang memanfaatkan kita, dia bukan Allah yang senang kita membawa ribuan jiwa, tapi kitanya sendiri gugur karena burnout. Senang kita mendatangkan banyak jiwa baru, tapi kita orang lamanya ternyata menjadi kekeringan, overwhelmed, dan tidak ngerti bagaimana kita harus mendekat kepada Tuhan lagi. Tuhan tidak mau kayak gitu ya. Murid-muridnya dalam kondisi berapi-api, menyala-nyala, kalau Tuhan hanya mau memanfaatkan mereka. Mumpung mereka berapi-api, mereka akan diutus ke tempat yang lebih luas dan lebih banyak orang sakit dan lain sebagainya. Tapi enggak. Oke, tadi aku pakai kamu, sekarang waktunya lain. Waktunya aku segarkan kamu kembali di hadiratku. Waktunya aku segarkan kembali kamu. Di sini hanya ada antara aku sama kamu. Ya, Tuhan tidak cari untung saja dalam hidup kita. Jadi biarkan kita bangga dan juga merasa aman sama Tuhan, gitu ya. Saya aman loh jatuh di tangan Tuhan yang tidak hanya orientasinya hasil. Ya, sekali lagi Tuhan itu orientasinya bukan hasil. Pikiran Tuhan adalah kita. Ya, saya merenungkan begini. Kan kita sering ya mendengar cerita tentang apa namanya yang kalau ada satu domba yang tersesat, terhilang, Tuhan itu rela loh meninggalkan yang 99 demi untuk mencari yang satu yang terhilang itu. Kan gitu ya. Lalu seolah-olah saya membayangkan yang satu yang tersesat itu kan sering digambarkan sebagai orang yang jiwa yang masih tersesat, jiwa yang masih terhilang. Dan demi itu Tuhan meninggalkan yang 99. Itu betul sih. Tapi saya membayangkan gini, kenapa Tuhan kok tinggalkan yang 99? Satu, karena yang 99 tidak ngerti isi hati Tuhan dan tidak mau ikut sama Tuhan untuk pergi mencari satu yang hilang. Itu nomor satu. Tapi yang kedua adalah, karena yang 99 ini dalam kondisi baik-baik. Mereka tidak tersesat, mereka sedang ada di padang penggembalaan, mungkin mereka sedang berbaring di rumput yang hijau, mereka sedang makan rumput mereka, dan lain sebagainya. Maka sama Tuhan ditinggal demi Tuhan mau cari satu yang terhilang. Tapi saya membayangkan kalau di antara yang 99 ini ada yang tiba-tiba didatangi singa atau beruang dan mau dimakan oleh singa atau beruang. Saya yakin Tuhan tidak tinggalkan mereka.
Berarti ya, jadi siapakah yang berharga? Bukan hanya yang tersesat, tapi yang 99 ini juga disayangi sama Tuhan. Mereka ditinggal kenapa? Karena mereka tidak mau ikut untuk pergi cari satu yang tersesat. Tapi yang kedua mereka ditinggal kenapa? Karena mereka dalam kondisi baik-baik. Karena mereka dalam kondisi yang tidak tersesat, ada di padang penggembalaan, mungkin sedang makan, sedang tidur di rumput yang hijau dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau satu di antaranya tiba-tiba didatangi beruang dan lain sebagainya, saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan mereka juga. Ya, setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Jiwa baru, jiwa lama, semua berharga di mata Tuhan. Karena sama, harganya sama. Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus jiwa kita, untuk menyelamatkan kita. Harganya kita dengan jiwa baru itu sama. Untuk dapat saya, Tuhan harus mati berdarah-darah, dimahkotai duri, apalagi terus dipukuli, diludahi, dicambuk, diolok, dihina, dan sebagainya. Sama ya. Tuhan yang hari ini masih terhilang, dan Tuhan tidak mau pengorbanannya sia-sia. Saya boleh tutup camp aja atau biar lebih stabil, atau it's okay. Di saya ada selalu. Kenapa? Video dimatikan nggak apa-apa. Jelas ya ini? Jelas. Cuma Tapi saya jelas nggak? Oh, oke. Soalnya di sini berkali-kali ada tulisannya internet nggak stabil. Tak coba begini ya. Iya, C. Lebih jelas enggak? Jelas, lebih jelas. Ya, itu yang saya belajar sih ya. Yang pertama, rendah hatilah kalau kita dipakai Tuhan, karena semua sumber tenaga dan kuasa dan pengurapan datangnya dari Tuhan. Lalu yang kedua, banggalah. Kita punya Allah yang tidak memanfaatkan kita. Kita punya Allah yang tidak hanya cari untung dari kita. Kita punya Allah yang enggak cuman cari untung lalu enggak peduli kamu mau burn out, kamu mau kekeringan, kamu mau mati rohani, yang penting pokoknya aku mau tenagamu. Tuhan enggak begitu. Ya, murid-muridnya setelah dipakai, ditarik mendekat ke Tuhan lagi, dibawa pergi ke tempat yang sepi, supaya punya persekutuan dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah, jadilah aman dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang saya membayangkan bangga ya. Saya bangga dan aman ada di tangan Tuhan. Kenapa? Ternyata Tuhan itu Tuhan yang semua yang Dia inginkan adalah kita. Dan ternyata kedekatan dengan kita itu sesuatu yang tidak bisa diganti. Ya, bagi Tuhan, kamu mau mendatangkan hasil berapapun, kamu mau bekerja dan menyembuhkan orang sakit berapapun, itu tidak bisa menggantikan keinginanku untuk bersekutu sama kamu dan kedekatanku sama kamu. Jadi murid-muridnya itu tidak diizinkan jadi keterusan dan merasa bahwa kebanggaan mereka adalah kerja. Tetapi muridnya diizinkan sama Tuhan untuk tahu bahwa semua yang aku mau itu kamu loh. Semua yang aku inginkan itu kamu. Semua yang kusayangi itu kamu. Kalau soal nanti aku setelah aku punya hubungan baik dengan lalu nanti aja untuk nantimu ku aja bekerja lagi bagi sebagainya. Ya, itu yang saya dapatkan. Saya percaya Eropa ini akan dipakai Tuhan besar. Saya percaya semua kita akan Tuhan akan urapi atau apa, tapi saya harus siapkan setiap kita ya, mumpung mungkin belum terlalu nanti akan semakin besar, percayalah, gitu ya. Nanti akan semakin sibuk, percayalah. Nanti akan semakin banyak percayaan yang akan tambahkan kepada kita. Harus tahu ya, kita akan melayani dengan kondisi yang kita tahu
kita tidak dimanfaatkan oleh Tuhan. Kita tahu kita disayangi sama Tuhan. Kita tahu kita diinginkan oleh Tuhan. Ya, Dia tidak memanfaatkan kita, Dia tidak mau hanya tenaga kita, tapi Dia peduli loh. Dia tahu kalau kamu tidak pernah mendekat ke aku, kamu burn out. Kalau kamu nggak pernah mendekat ke aku, kamu overwhelmed. Kalau kamu nggak pernah mendekat ke aku, kamu nggak punya kekuatan. Dan Tuhan tahu. Dan bagi Tuhan, itu tidak tergantikan. Saya senang, saya bangga ketika saya baca ayat ini. Ternyata hubungannya Tuhan dengan saya itu tidak tergantikan ya. Tuhan kayak seolah-olah bilang, aku tidak tertarik loh kalau kamu bawa 1000 jiwa, tapi kamu hilang. Aku nggak tertarik loh kalau kamu bawa 1000 jiwa, tapi kamu sendiri sudah tidak pernah tahu caranya menyembah aku. Itu sebabnya dia tidak memanfaatkan saya. Ada waktu-waktunya. Dia bisa manfaatkan saya. Tapi dia lebih milih, sudah tinggalkan semua dulu. Dia bawalah saya. Tuhan narik saya untuk pergi mendekat ke Betsaida, ke tempat yang sepi, yang tidak ada siapa-siapa. Kecuali hanya ada antara Tuhan dengan kita. Ya, itu yang kita harus jaga. Karena saya percaya ke depan ini kegerakan kita nggak semakin kecil. Ke depan ini kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan tidak semakin sedikit. Tapi kita harus tahu ya, Tuhan inginkan hidup setiap kita. Ya, saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Waktu saya mendoakan, waktu itu FKA di Kuala Lumpur, saya punya kesempatan untuk mendoakan satu orang yang koma. Jadi dia digotong dari rumah sakit pakai ambulans, diturunkan di tempat orang sakit, lalu orang ini dibilang mati, masih bernyawa, dibilang hidup, tinggal matanya yang bergerak. Jadi seluruh tubuhnya sudah rusak, sudah komplikasi, sudah tidak ada harapan, dan tinggal matanya saja yang masih bisa bergerak, bergoyang gitu ya. Lalu kemudian saya tidak tahu kenapa, saya terbeban sekali buat orang ini. Saya deketi orang ini, saya berdoa semaksimal mungkin, saya ngotot, saya maksa, saya kerjakan dengan sekuat tenaga saya. Saya minta sungguh sama Tuhan waktu itu, saya gunakan seluruh iman saya. Saya minta Tuhan sembuhkan orang ini, Tuhan sembuhkan orang ini, Tuhan sembuhkan orang ini, gitu ya. Nah, ketika saya ngotot berdoa minta orang ini sembuh, saya itu kaget sekali, itu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan, gitu ya. Tiba-tiba di hati saya ada suara gini, Kiolan, itu loh bedanya kamu sama aku. Saya kaget, hah? Tuhan bilang di dalam hati saya, itu loh bedanya kamu sama aku. Terus saya mikir, loh kok bisa? Terus tiba-tiba Tuhan tuh kasih pengertian begini, Kiolan, dari tadi kamu berdoa untuk orang ini, kamu itu tidak peduli sama orang ini. Yang muncul dalam pikiranmu adalah, kalau nggak sembuh, apa kata orang tentang FKA? Kalau nggak sembuh, apa kata orang tentang Pastor Philip? Kalau nggak sembuh, apa kata orang tentang Tuhan? Kelihatannya bagus ya, saya belai gembala saya belai pemimpin saya belai nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku kalau cuma disalah mengerti aja, itu sudah sering. 10 orang kusta, itu semuanya tak sembuhkan. Tapi cuma satu loh yang tahu berterima kasih dan berbalik. Yang lain yang 9 hilang. Tidak berbalik dan tidak berterima kasih sama Tuhan. Tuhan bilang, aku kalau cuma disalah mengerti, orang enggak ngerti aku dan lain sebagainya, itu sudah sering. Terus Tuhan bilang, kalau sampai aku sembuhkan orang ini, alasan utamaku adalah karena aku berbelas kasihan sama orang ini. Soal nanti orang ngomong apa melalui orang ini, soal nanti orang ini akan menjadi kesaksian bagiku atau enggak, dia tahu berterima kasih atau enggak, itu urusan nanti. Tapi kalau sampai aku menyembuhkan orang ini, hatiku adalah karena aku mengasihi dia. Tapi kamu dari tadi tidak ada belas kasihan.
saya enggak pernah nyangka, itu teguran bagi saya gitu ya. Itu teguran bagi saya. Tuhan bilang dari tadi kamu berdoa ngotot, tapi yang muncul dalam pikiranmu adalah kalau enggak sembuh orang ngomong apa tentang Tuhan. Kalau enggak sembuh orang ngomong apa tentang FKA, tentang Philip, tentang kegerakan kita, tentang gereja kita dan lain sebagainya. Tuhan bilang aku enggak mikir itu. Kalau aku mengasihi itu mengasihi. Satu-satunya Allah yang bilang kalau dia sayang kita itu dia sayang kita. Jadi Tuhan itu menghargai setiap jiwa. Ya, kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan untuk jiwa baru, kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan melepaskan, kalau Tuhan mempertobatkan orang, itu bahkan Tuhan tidak cari untung nanti orang itu bisa jadi apa. Tapi yang muncul pertama kali dari hati Tuhan adalah karena aku sayang sama kamu. Lalu kalau Tuhan pakai kita dan lain sebagainya, itu juga bukan karena hasilnya apa, tapi lebih ke arah karena aku mau kasih kamu kesempatan, aku sayang sama kamu. Jadi semua kita ini berharga, semua kita ini disayangi Tuhan, semua kita orang lama, orang baru yang nanti akan ditambahkan. Kita harus bergerak dari satu titik di mana kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita ini berharga. Kita ini tidak ditinggalkan Tuhan. Kita ini nggak diperas tenaganya sama Tuhan, suruh kerja, yang penting mendatangkan hasil. Ya, tapi kita ini disayangi sama Tuhan. Kita nggak ditinggalkan kok. Ya, yang 99 itu ditinggalkan karena mereka dalam kondisi baik-baik. Saya yakin kalau mereka dalam kondisi didatangi beruang, didatangi singa atau apa, pasti sama Tuhan dibelai. Ya, itu yang saya kepengen share sih. Saya betul-betul merasakan bahwa kegerakan kita akan semakin besar, apa-apa. Tapi saya pengen menyiapkan orang-orang yang sudah ada dulu. Ya, kita mau setia sampai akhir karena kita punya rasa bangga akan Tuhan. Tuhan tidak mau kita kelelahan. Tuhan tidak mau kita burn out. Tuhan tidak mau kita kekeringan rohani. Tuhan tidak mau kita kecapean. Tuhan mau kita mengenal Dia, bahwa Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Jiwa lama, jiwa baru, semua disayangi Tuhan. Jiwa lama, jiwa baru, semua diinginkan Tuhan. Jiwa lama, jiwa baru, semuanya dirindukan Tuhan. Ya, itu yang saya dapat. Kita mau berdoa sebentar, baru tak kembalikan ya. Tuhan Yesus, saya berdoa sungguh-sungguh, minta pertolongan-Mu, bahkan mungkin secara internet pun tidak 100% sempurna, suaranya mungkin ada yang sedikit tidak jelas, waktu terbatas, jarak terbatas, kapasitas terbatas, fasilitas juga terbatas. Tapi saya minta sungguh-sungguh Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Semua kami ini berharga di mata Tuhan. Kami kok bangga sekali, taruh itu di dalam hati kami. Kami bangga sekali melayani Allah yang enggak hanya mau tenaga kami, yang enggak mau hanya yang penting tak peras tenagamu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, enggak. Tapi Tuhan ngajari kami untuk menerima. Tuhan ngajari kami untuk tahu bahwa Engkau selalu hadir untuk menguatkan kami sekali lagi. Engkau selalu hadir untuk menginginkan kami sekali lagi. Engkau selalu hadir untuk menarik kami dekat kepadamu sekali lagi. Bahkan Engkau sudah membuktikan bahwa menarik kami dekat kepadamu itu sesuatu yang tidak tergantikan. Tuhan tidak mau menggantikan kedekatannya dengan murid-murid. Dengan cara mumpung berapi-api, lebih baik dia tak utus pergi ke tempat yang lebih besar, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan lakukan itu, mungkin hasilnya akan lebih banyak. Karena murid-murid dalam kondisi berapi-api dan menyala-nyala. Tapi Tuhan tahu, ada waktunya kamu tak utus, ada waktunya aku mau menarik kamu dekat kepadaku. Tuhan, tolong bantulah kami, termasuk saya. Kami mau mengenal kasih-Mu, kami mau mengenal kebaikan-Mu, kami mau mengenal anugerah-Mu, kami mau mengenal kesetiaan-Mu dalam hidup kami, supaya sampai akhir umur hidup setiap kami finishing well, kami betul-betul sampai akhir Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan, kami mau jadi alat Tuhan,
Kami mau dipakai sama Tuhan dengan kondisi yang happy, dengan kondisi yang puas, dengan kondisi yang bersukacita. Karena kami dijadikan partner kerja oleh Tuhan. Kami bukan budak, tapi kami partner kerja. Kami bukan sapi perah, tapi kami partner kerjanya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sekali punya Allah yang kepingin pakai hidup kami. Padahal kalau Tuhan kerja tanpa kami mungkin bisa lebih cepat. Sama seperti orang tua itu kalau lagi di dapur lalu anaknya datang bilang mau membantu. Kelihatannya membantu, tapi sebenarnya malah sedikit merepotkan. Mungkin kami di matamu ya gitu Tuhan. Kalau engkau kerja tanpa kami bisa lebih cepat. Tapi engkau itu milih untuk bekerja melalui kami. Karena engkau pengen memberi kami perasaan kami dipakai. Engkau pengen memberi kami perasaan, wow, aku bisa melihat orang sembuh melalui tanganku, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, saya tidak tahu siapa saja yang hadir di tempat ini. Ada yang saya kenal, ada yang saya belum kenal. Tapi saya minta sungguh-sungguh, beri kami hati yang melayani. Karena kami bangga punya Allah yang terlalu baik buat hidup kami. Thank you Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih dari apa yang bisa kami berikan. Kalau kami bisa memberikan sesuatu, itu pun karena anugerah. Terima kasih, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tak kembalikan ke siapa Shirley sama